Think I'm f***ing with you? Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Don't Breathe 2 yang banyak sekali adegan brutal di dalamnya. Bercerita tentang seorang kakek buta yang anaknya diculik oleh para sindikat kejam. Namun siapa sangka kakek itu adalah mantan veteran perang hingga bisa dipastikan dia akan membrutal. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan sebuah rumah yang mengalami kebakaran hebat. Terlihat di sana ada seorang bocil wanita bernama Pinik yang berhasil selamat dari kebakaran tersebut. 8 tahun kemudian, sekarang Pinik sudah remaja dan hanya hidup berdua dengan ayahnya yang bernama Norman. Diberitahu kalau Norman ini merupakan mantan tentara yang mempunyai segudang penghargaan. Namun saat ini kondisinya sudah tidak bisa melihat atau buta sebab kedua matanya tertembak saat di medan perang dulu. Sehari-hari Norman selalu menghabiskan waktu dengan melatih Pinik cara bertahan hidup dan melawan musuh. God will take it from you. Mereka berdua tinggal di desa terpencil yang jaraknya cukup jauh dari perkotaan. Norman tidak menyekolahkan Pinik sebab jarak ke sekolah sangatlah jauh. Di suatu waktu, Pinik bertanya kepada Norman kenapa dia tidak mempunyai foto ibu Pinik atau istri Norman. Norman menjawab semua barang dan foto kenangannya telah hangus akibat kebakaran 8 tahun yang lalu. We failed survival. 1 jam kemudian, Norman didatangi oleh tetangga satu-satunya yang bernama Anna. Ternyata sudah rutin 1 minggu sekali Anna selalu datang ke rumah Norman untuk membantu menjualkan tanaman milik Norman ke kota. Selesai menaikkan semua tanaman ke mobil, tak sengaja Anna melihat Pinik yang sedang melihatnya di balik jendela. Merasa kasihan karena Pinik tidak pernah pergi kemanapun, Anna meminta izin kepada Norman untuk membawa Pinik ke kota sambil menjual tanamannya. Anna berjanji akan langsung membawa Pinik pulang setelah semua tanamannya terjual. Pada akhirnya Norman mengizinkan Anna dan memintanya agar selalu berhati-hati. Terlihat Pinik yang sangat bahagia karena baru sekarang ia merasakan jalan-jalan. You made that up? Di tengah perjalanan, Anna membawa Pinik ke rumah lamanya yang 8 tahun lalu mengalami kebakaran. Pinik menyempatkan masuk ke dalam lalu menyimpan bunga di kuburan mendiang sang ibu karena ternyata ibu Pinik dimakamkan di dalam rumah tersebut. Di waktu yang sama, Pinik mendengar suara langkah kaki dari belakang, hingga ia pun memutuskan untuk kembali ke mobil. Di balik itu memperlihatkan berita di TV yang mengabarkan kalau di kota sedang marak sekali penculikan anak. Pemerintah mengimbau kepada semua warga yang memiliki anak SD atau SMP agar selalu menjaganya dengan ketat. Singkat cerita, Pinik telah sampai di kota dan ia pun menunggu di sebuah taman. Sedangkan Anna sedang menjual dulu semua tanaman milik Norman. Di sini Pinik sempat merasa iri dengan anak-anak di sekitarnya yang memiliki banyak teman. Sementara dirinya tidak mempunyai 1 orang pun teman dan hanya tinggal berdua saja dengan Norman. Terungkap fakta, semenjak kebakaran 8 tahun yang lalu, Norman tidak memperbolehkan Pinik berteman atau berinteraksi dengan siapapun kecuali dengan Anna si tetangga. Alasan Norman melakukan hal itu karena ia tidak mau sampai kehilangan Pinik setelah kehilangan ibu Pinik. Tak berselang lama, Pinik pergi ke toilet umum, namun di sana ia bertemu dengan seorang pria menggunakan kupluk bernama Samsul.
Tiba-tiba Samsul mengatakan kalau Pinik sangatlah cantik dan apakah ia bersedia ikut bersama Samsul. Pinik yang sehari-harinya dilatih oleh Norman tentu ia pun tidak takut dan mencoba tetap tenang. Kemudian Pinik berkata jika Samsul berani menyentuhnya dipastikan ia tidak akan selamat karena ayah Pinik adalah veteran perang. Alhasil Samsul pun hanya bisa terdiam lalu membiarkan Pinik pergi. Namun di sini tak sengaja Samsul melihat rambut Pinik yang sebagian berwarna putih. Saat keluar dari toilet ternyata Anna sudah menunggu sehingga Pinik langsung memasuki mobil. Kemudian Anna membawa Pinik kembali ke desa karena semua tanamannya telah laku terjual. Akan tetapi tanpa Anna sadari rupanya Samsul mengajak beberapa temannya lalu mengikuti mobil Anna. Sesampainya di desa, Anna meminta Norman agar sebaiknya tidak terlalu mengekang Pinik. Sebab hal itu akan menyiksa anaknya sendiri. Norman menjawab jika ini semua ia lakukan demi kebaikan Pinik. Look, I know it's none of my business, but You're right. Saat Anna akan kembali pulang ke rumah, mobilnya harus terhalangi oleh satu mobil yang berhenti di tengah jalan. Anna segera turun untuk meminta mobil tersebut minggir. Namun ternyata di dalam mobil itu ada Samsul dan beberapa antek-anteknya. Anna yang mempunyai feeling tidak enak, ia pun bergegas kembali masuk ke mobil lalu berniat menghubungi 911. Akan tetapi tanpa disadari, satu anak buah Samsul sudah berada di dalam mobil Anna dan langsung menghabisinya dengan sangat kejam. Diberitahu kalau kedatangan Samsul ke sini untuk menculik Pinik. Karena ternyata Samsul adalah ketua sindikat penculikan yang sedang marak di Amerika. Adegan berpindah kepada Pinik yang sedang protes kepada Norman karena dirinya ingin sekolah seperti anak remaja pada umumnya. Norman tetap tidak mengizinkan Pinik sekolah, apalagi sekolahnya jauh di kota. Norman berjanji akan mengajari Pinik tentang pelajaran juga supaya ia tidak tertinggal oleh anak remaja seusianya. I want to have friends. Enough! Setelah itu Norman pergi keluar berniat untuk memberi makan anjing peliharaannya. Di waktu yang sama masuklah dua anak buah Samsul yang langsung mencari keberadaan Pinik. Berkat dilatih oleh Norman, Pinik pun dapat bersembunyi dengan tenang tatkala melihat dua orang asing masuk ke rumahnya. Di balik itu, Norman menemukan anjing peliharaannya yang sudah mati tak jauh dari halaman rumah. Di sini Norman menyadari kalau anjingnya mati karena ditembak seseorang. Hingga bisa dipastikan orang tersebut sedang mengincarnya. Dengan cepat Norman kembali ke rumah untuk memburu orang-orang itu. Di sisi lain terlihat Pinik yang berniat kabur ke ruangan lain. Namun sayangnya ia berhasil dipergoki oleh salah satu anak buah Samsul yang berambut gondrong dan langsung menodongnya. Pinik hanya bisa pasrah dengan keadaan, namun tiba-tiba sambil mencekik si gondrong, Norman meminta Pinik agar bersembunyi di dalam kotak yang berada di ruangan bawah tanah. Hingga setelah Pinik masuk ke dalam kotak, datanglah satu lagi anak buah Samsul yang berusaha membuka kotak tersebut. Di balik itu terlihat Norman yang kabur ke dalam gudang karena tangannya sempat terluka oleh si gondrong barusan. Norman segera mengobati lukanya dengan lem agar tidak banyak darah yang keluar. Di waktu yang sama adik si gondrong menemukan jejak darah Norman yang mengarah ke gudang. Si adik pun masuk ke dalam gudang itu untuk memburu Norman, namun inilah yang terjadi. Si gondrong yang mendengar suara teriakan si adik, ia pun bergegas mendatanginya. Namun betapa terkejutnya si gondrong tatkala melihat kondisi adiknya yang sudah tidak bernafas karena hidung dan mulutnya telah ditutup menggunakan lem super oleh Norman. Tak ada pilihan lain, akhirnya si gondrong membuat lubang di pipi adiknya agar si adik bisa kembali bernafas.
Kemudian si Gondrong baru menyadari kalau Norman adalah mantan veteran perang setelah melihat beberapa penghargaan di gudangnya. Pantas saja meskipun kedua matanya tidak bisa melihat, Norman masih dapat mengandalkan instingnya dengan baik dengan memanfaatkan ketajaman mendengar telinganya. Di waktu yang sama, adik si Gondrong nekat membuka lem di bibir dan hidungnya dengan pecahan kaca, supaya ia dapat kembali nafas dengan normal. Lalu si Gondrong dan adiknya segera mencari keberadaan Norman yang bersembunyi entah di mana. Di sisi lain memperlihatkan Norman yang ternyata sudah berada di ruangan bawah tanah untuk menyusul Pinnick. Norman langsung saja mengunci pintu agar si Gondrong dan adiknya tidak dapat mengejar ke sana. Di waktu yang sama terlihat Pinnick yang masih bersembunyi di dalam kotak merah. Terlihat juga di sana ada satu anak buah Samsul yang sedang berusaha membuka kotak tersebut. Merasa kesal karena kotaknya tidak dapat dibuka, anak buah Samsul mengisi kotak itu dengan air sehingga jika Pinnick tidak keluar maka ia akan tenggelam oleh air tersebut. Norman yang menyadari hal tersebut, ia pun segera mematikan keran air di sana. Alhasil anak buah Samsul jadi menyadari pasti Normanlah yang mematikan keran air itu. Kemudian anak buah Samsul mengambil kabel listrik bertegangan tinggi, lalu mengancam akan memasukkan kabel tersebut ke dalam air jika Norman tidak keluar. Pada akhirnya Norman keluar sambil menggelindingkan gas yang sudah ia bocori. Hal tersebut sengaja Norman lakukan sebagai antisipasi jika anak buah Samsul menembak, maka seisi ruangan ini akan meledak. Si anak buah Samsul pun memilih untuk melawan Norman menggunakan tangan kosong dan inilah aksinya. Di tengah pertarungan, Norman dapat mengambil kabel listrik lalu ia bersembunyi di balik meja dan membuat percikan api. Karena seisi ruangan itu sudah dipenuhi gas, maka terjadilah ledakan yang membuat anak buah Samsul koat. Kemudian Norman membuka kunci kotak yang di dalamnya berisi Pinnick. Beruntung Pinnick masih selamat meskipun tadi hampir tenggelam di kotak tersebut. Selanjutnya Norman membawa Pinnick kembali ke ruang utama sebab ia sangka kalau para penculik tadi telah pergi. Adegan berpindah kepada Samsul yang sedari tadi menunggu di parkiran depan rumah Norman. Setelah mendengar suara ledakan, Samsul ikut masuk ke dalam untuk mengecek apa yang terjadi. Di sini ia pun dibuat terkejut tatkala melihat satu anak buahnya yang tewas akibat ledakan tadi. Samsul segera memerintah si Gondrong dan adiknya agar masuk lagi ke dalam mencari Pinnick beserta Norman. Samsul sangat tidak menyangka kalau kakek buta seperti Norman masih bisa membrutal, bahkan satu anak buahnya telah dihabisi. Singkatnya, Samsul, si Gondrong dan adiknya telah berada di dalam rumah Norman. Tiba-tiba Samsul berteriak meminta Norman keluar dan lebih baik mengatakan yang sebenarnya kepada Pinnick. Mendengar hal tersebut, Norman menjadi terpancing dan langsung menyerang Samsul. Akan tetapi kali ini Norman dapat dibuat tidak berdaya oleh Samsul. Kemudian Samsul menodongkan senjata kepada Norman dan hendak menghabisinya. Namun beruntung Pinnick datang lalu menghentikan Samsul. Di sini tiba-tiba Samsul memegang tangan Pinnick sambil membuka kupluk di kepalanya. Terlihat rambut Samsul yang sebagian putih sama seperti Pinnick. Samsul menjelaskan kalau dia adalah ayah kandung Pinnick. Saat kebakaran rumahnya 8 tahun lalu, Samsul harus kehilangan Pinnick karena ia dibawa oleh Norman. Selama ini Samsul mencari di mana keberadaan Pinnick dan baru kemarin ia melihat Pinnick ke kota bersama dengan Anna si tetangga. Setelah Samsul menceritakan semuanya, tak disangka Norman kembali bangkit dan langsung melarikan diri ke ruangan lain. Samsul memerintah adik si Gondrong agar membawa Pinnick ke dalam mobil, sedangkan dirinya dan si Gondrong akan memburu Norman. Let's go. Saat berjalan menuju mobil, tiba-tiba Pinnick melukai kaki adik si Gondrong dengan garpu tanaman.
Tentu saja adik si gondrong marah dan hendak menyiksa Pinik. Beruntung Norman datang tepat waktu dan langsung menghabisi adik si gondrong dengan sangat brutal. Setelah itu Norman membawa Pinik pergi ke ruangan lain dan ia berjanji akan menceritakan yang sebenarnya nanti saat kondisi sudah aman. Tak lama datanglah Samsul beserta si gondrong dan mereka dibuat terkejut tatkala melihat adik si gondrong yang sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Pada akhirnya Samsul mengeluarkan anjingnya untuk melacak di mana Norman bersembunyi. Tak butuh waktu lama anjing itu dapat menemukan keberadaan Norman yang bersembunyi di ruangan atas. Di sini Norman meminta Pinik agar pergi ke rumah Anna tetangganya karena Norman belum mengetahui kalau Anna telah Samsul habisi juga. Sedangkan dirinya akan berusaha menjinakkan anjing Samsul. Setelah berhasil mengurung anjing Samsul, Norman berniat akan menyusul Pinik. Namun ternyata Pinik sudah ditangkap oleh Samsul dan langsung memasukkannya ke dalam mobil. Sebelum pergi, Samsul memilih untuk membakar dulu rumah Norman dan tidak memperdulikan anjingnya meskipun masih berada di dalam sana. Di balik itu ternyata Norman sendiri masih dapat bertahan. Sebelum keluar meninggalkan rumah, Norman menyelamatkan dulu anjing Samsul yang tadi sempat ia kurung. Dua jam kemudian terlihat Pinik yang sudah sampai di markas Samsul. Di sini Samsul membawa wanita yang menggunakan kursi roda dan meminta Pinik agar mendekat. Rupanya wanita itu adalah ibu kandung Pinik atau istri Samsul. Awalnya Pinik tidak percaya kepada mereka berdua. Namun setelah si ibu menunjukkan foto Pinik yang masih bayi, Pinik pun menjadi percaya dan langsung memeluk ibunya. Selanjutnya si ibu menceritakan kalau sekarang dirinya sedang menderita penyakit jantung dan hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit si ibu yaitu dengan mencari donor jantung yang cocok dengannya. Tak lama Samsul memberikan jus kepada Pinik dan ketika diminum seketika Pinik menjadi pingsan. Ternyata maksud Samsul mencari Pinik karena ia berniat akan mendonorkan jantung Pinik untuk istrinya. Samsul dan si istri sama sekali sudah tidak peduli kepada Pinik karena dari dulu mereka sangat tidak menginginkan kehadiran Pinik. Adegan berpindah kepada Norman yang sedang mengumpulkan semua persenjataannya. Saat ini Norman berencana akan mendatangi markas Samsul untuk membawa lagi Pinik pulang. Norman tahu meskipun Samsul dan istrinya adalah orang tua asli Pinik, namun mereka sama sekali tidak menyayangi Pinik dan hanya akan mencelakainya saja. Kemudian Norman yang tidak bisa melihat, ia pun memerintah anjing milik Samsul untuk menuntunnya sampai ke rumah Samsul. Go home. 30 menit kemudian Pinik sadar dari pingsannya dengan keadaan tangan yang sudah diborgol. Terlihat juga di sana Pinik yang akan dioperasi lalu didonorkan jantungnya kepada istri Samsul. Si istri sempat berterima kasih kepada Pinik dan berkata kalau Pinik akan tetap hidup selamanya di dalam tubuh si istri. Pinik pun hanya bisa pasrah dengan keadaan sebab ia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Hingga ketika si dokter akan mulai melakukan operasi, tiba-tiba listrik di sana padam. Si gondrong anak buah Samsul langsung saja memeriksa saklar utama untuk menghidupkan lagi listriknya. Namun tanpa disangka ternyata Norman sudah ada di sana dan langsung menyerang si gondrong. Namun beruntung Norman dapat menghabisi si gondrong dengan menggunakan cara ini. Di ruangan operasi terlihat Samsul yang mulai panik karena ia mendengar suara teriakan si gondrong. Samsul pun tidak mengerti kenapa Norman bisa sampai ke sana, yang padahal sudah jelas dia tidak bisa melihat.
Di waktu yang sama datanglah anjing Samsul ke ruangan itu dan seketika Samsul menyadari kalau yang telah menuntun Norman ke sana adalah anjingnya sendiri. Dengan cepat Samsul memerintah 4 anak buahnya yang tersisa untuk menghabisi Norman. Sedangkan dirinya akan membawa Pinnick dan si istri ke ruangan lain untuk melanjutkan operasi. Let's go. Tak lama keempat anak buah Samsul berhasil menemukan Norman yang sedang tergeletak di tengah genangan air akibat kebocoran pipa. Ternyata itu semua hanyalah jebakan Norman. Karena saat 3 anak buah Samsul melangkah, Norman dapat mengetahui jumlah dan posisi mereka bertiga dengan memanfaatkan gelombang air yang mereka injak. Hingga dengan sangat mudah Norman dapat menembak mereka bertiga. Kini yang tersisa hanya tinggal 1 anak buah Samsul karena dia belum menginjak air. Si anak buah yang melihat Norman begitu hebat, ia pun tidak berani menembak dan malah memberitahu keberadaan Samsul yang telah berpindah ruangan. Alhasil Norman segera menyusulnya ke sana. Di sisi lain memperlihatkan Pinnick yang mengancam Samsul beserta istrinya dengan mengatakan kalau Norman pasti akan menghabisi mereka berdua. Tak lama Norman datang ke ruangan itu dan langsung menembak si dokter. Melihat dokternya tewas, Samsul menjadi tambah murka dan langsung berteriak menantang Norman agar berduel dengannya. Dengan cepat Norman segera melempar bom asap yang membuat seisi ruangan itu dipenuhi oleh asap. Menggunakan kepekaan telinganya, Norman dapat mendengar suara langkah kaki Samsul lalu menyerangnya. Samsul yang tidak bisa melihat apa-apa, ia pun menembak secara acak berharap peluru itu mengenai tubuh Norman. Akan tetapi peluru Samsul tadi harus mengenai istrinya sendiri yang membuatnya tewas di tempat. Pinnick yang tangannya diborgol dengan tangan istri Samsul, ia pun harus terseret oleh kursi roda yang menuju kolam renang kosong. Hingga tidak ada pilihan lain, Pinnick pun mengambil parang lalu melakukan hal ini kepada tangan istri Samsul. Sayang sekali adegannya harus disensor karena jika tidak akan sangat mendolar-kuningkan. Di balik itu Norman masih berduel dengan Samsul. Kali ini Norman dapat membuat Samsul buta seperti dirinya, kemudian Samsul pun pingsan. Setelah itu Norman menghampiri Pinnick untuk menceritakan semuanya. Norman mengatakan jika Samsul dan istrinya memanglah orang tua kandung Pinnick. Namun dari dulu mereka adalah sindikat penculikan bocil yang selalu menjual organ dalam korbannya kepada yang membutuhkan. Oleh sebab itulah saat kebakaran dulu Norman memilih untuk membawa Pinnick. Karena ia yakin kalau Samsul dan istrinya tidak pernah menyayangi Pinnick. Norman meminta maaf jika selama ini ia telah membohongi Pinnick, namun Norman bersumpah kalau dirinya benar-benar menyayangi Pinnick seperti anak kandungnya sendiri. Di waktu yang sama tiba-tiba Samsul kembali sadar dan langsung menusuk Norman dari belakang. Melihat hal tersebut, akhirnya Pinnick memberanikan diri untuk menyerang Samsul hingga membuatnya tewas. Kemudian Pinnick memeluk Norman yang tengah sekarat dan memintanya agar tetap bertahan. Sayangnya Norman telah kehilangan banyak darah hingga harus menghembuskan nafas terakhir yang membuat Pinnick menangis sejadi-jadinya. Keesokan harinya memperlihatkan Pinnick yang mendatangi panti asuhan karena mulai sekarang ia akan meneruskan hidupnya di panti asuhan tersebut. Di balik itu terlihat jasad Norman yang jarinya dijilati oleh anjing Samsul lalu tiba-tiba bergerak. Artinya Norman masih hidup dan akan ada film kelanjutannya setelah ini. Tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.